Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Damayanti, NIM PO 71421120403, Prodi Pendidikan Profesi Bidan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistem integumen. Jadi, sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorinya, termasuk kuku, rambut, kelenjar keringat dan sebaseus, reseptor saraf khusus untuk stimuli, perubahan internal atau lingkungan eksternal. Nah, sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi sebagai menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Nah, ini adalah gambar dari sistem integumen. Nah, ini adalah epidermis. Ada juga dermis dan hipodermis. Selanjutnya kita akan membahas struktur dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama adalah struktur epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit pertama dan yang terluar, satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Anatomi kulit epidermis sebagian besar dibentuk oleh lapisan keratinosit yang memproduksi keratin. Nah, ini adalah bagian-bagian dari epidermis. Bagian epidermis ada beberapa yang menyusun, yaitu stratum corneum, ada juga stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum, dan keempat stratum spinosum. Yang kelima adalah stratum basal. Nah, pada stratum basal merupakan lapisan sel tunggal yang terbuat dari sel basal, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolomnar. Stratum basal terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Pada stratum basal terdapat sel Merkel yang berfungsi sebagai reseptor dan bertanggung jawab untuk menstimulasi saraf sensori otak untuk menerima rangsangan atau sentuhan. Nah, sel ini terdapat dalam jumlah banyak di permukaan tangan dan kaki. Stratum basal juga memiliki sel melanosit yang memproduksi pigmen melanin. Melanin memberikan warna pada rambut dan kuku serta melindungi sel hidup epidermis dari kerusakan ultraviolet. Nah, stratum basal berperan dalam pembentukan sidik jari yang unik untuk setiap individu yang digunakan untuk analisis forensik karena pola yang tidak akan berubah seiring dengan proses pertumbuhan dan penuaan. Nah, yang kedua ada stratum spinosum. Stratum spinosum terdiri dari 8-10 lapisan keratinosit yang terbentuk sebagai hasil dari pembelahan sel di stratum basal. Stratum spinosum memiliki lapisan yang paling tebal sampai 0,2 mm. Stratum spinosum terdapat sel Langerhans. Nah, ini adalah sel Langerhans. Sel Langerhans berfungsi sebagai makrofag untuk membunuh bakteri, partikel asing, dan sel yang telah rusak. Nah, pada stratum spinosum, lapisan ini memproduksi keratin, sebuah protein yang tidak akan larut dan menjaga kelembapan kulit. Pada stratum spinosum ada juga keratinosit, yaitu yang memulai pembentukan keratin dan menghasilkan glikolipid yang berperan untuk mencegah hilangnya air dari tubuh, sehingga kulit bersifat waterproof. Nah, yang ketiga ada stratum granulosum. Stratum
Granulosum ini merupakan lapisan epidermis kulit yang tersusun atas keratinosit yang berimigrasi dari lapisan spinosum. Stratum granulosum berfungsi untuk mengikat filamen keratin. Stratum granulosum juga merupakan lapisan epidermis yang terletak antara stratum granulosum dan stratum basal. Stratum granulosum terdiri dari 3-5 lapisan sel gepeng dan bergranula atau granular, yaitu lapisan bulir padi. Pada stratum granulosum berfungsi menghasilkan protein keratin yang berserat, sitoplasma berbutir kasar atau keratohyalin, dan terdapat inti di antaranya. Stratum granulosum terdiri atas lamellar granules yang melepaskan lipid dan menolak air. Stratum granulosum mengandung pigmen melanin yang memberi warna pada kulit, berfungsi melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Nah, yang keempat ada stratum lucidum. Pada stratum lucidum ini bersifat halus. Stratum lucidum terletak di atas stratum granulosum dan di bawah stratum corneum. Stratum lucidum ini merupakan lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa henti. Stratum lucidum mempunyai protoplasma yang berubah menjadi protein atau elardin yang menyusun sel-sel dengan rapat. Suatu protein yang kaya lipid, transparan, dan menghalangi masuknya air. Pada stratum lucidum ini hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum lucidum ini mengurangi kehilangan air sehingga mencegah dehidrasi. Untuk lapisan kulit di jaringan tubuh terhadap serangan fisik atau kuman akan terlindungi. Stratum lucidum berperan sebagai pelindung dan pengatur respon terhadap kondisi lingkungan sekitar. Yang kelima adalah stratum corneum. Stratum corneum terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati yang mencegah masuknya mikroba dan hilangnya air dari lapisan di bawahnya. Stratum corneum yang tidak rusak atau mati merupakan barier yang efektif untuk melawan patogen dan zat kimia. Stratum corneum ini terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Lapisan ini yang akan meregenerasi selama periode 4 minggu. Stratum corneum akan mengurangi kehilangan air sehingga mencegah dehidrasi, melindungi lapisan kulit dan jaringan tubuh di bawahnya terhadap serangan fisik atau kuman. Stratum corneum juga berperan sebagai pelindung dan pengatur respon terhadap kondisi lingkungan sekitar. Nah, ini adalah struktur yang kedua, yaitu dermis. Dermis berfungsi untuk mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Struktur penyusun dermis terdiri dari serat elastis, serat retikular, dan serat kolagen. Selain itu, dermis juga mengandung pembuluh darah bersama dengan ujung saraf, sistem limfatik, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikel rambut, jaringan penyambung, dan sel imunitas kulit. Dermis berperan penting dalam menjaga kelenturan kulit dan mempertahankan kondisi kulit tetap prima. Nah, di dermis ini terdapat dua lapisan, yaitu yang pertama adalah lapisan papilari. Lapisan papilari ini menghubungkan epidermis ke dermis yang mengandung kapiler darah dan menutrisi epidermis. Lapisan papilari mengandung Meissner's corpuscles atau suhu dan ujung saraf nyeri dan suhu. Lapisan papilari adalah lapisan paling luar pada dermis ini dan membentuk dermal papillae. Lapisan papilari terdiri atas fagosit atau
sel yang berperan untuk melawan bakteri yang menginfeksi lapisan kulit. Lapisan ini juga mengandung kapiler limfosit, saraf nervus, dan reseptor sentuh yang disebut Meissner's corpuscles. Nah, yang kedua adalah lapisan retikular. Lapisan ini terletak di bawah lapisan papilari dan berstruktur lebih tebal. Lapisan retikular tersusun atas jaringan ikat yang rapat dan tidak teratur, terdiri atas banyak pembuluh darah dan memiliki banyak saraf sensori dan simpatik. Lapisan retikular ini terdapat kelenjar minyak, keringat, lemak, dan folikel rambut yang memberikan kekuatan dan elastisitas kulit. Pada lapisan retikular ada serat elastin yang menyediakan struktur yang elastis untuk kulit dan pergerakan. Pada lapisan retikular juga mengandung kolagen yang mengikat air untuk mempertahankan kulit tidak terhidrasi. Nah, yang ketiga adalah hipodermis. Hipodermis ini merupakan lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat dan lemak dan juga sel-sel kolagen. Lapisan hipodermis ini dikenal juga sebagai jaringan subkutis atau subkutan. Hipodermis mempunyai tanggung jawab pada tubuh untuk menjaga kestabilan panas pada tubuh manusia dan melindungi organ internal vital dalam tubuh manusia. Pada lapisan ini terdapat jaringan adipose, yaitu jaringan yang tersusun atas sel-sel lemak. Nah, fungsi lapisan ini adalah menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak dan melindungi tubuh dari suhu dingin. Ya, mungkin sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.